Adik-adik semua, kita ketemu lagi dalam ibadah online GPDI Kopo Permai. Halo Kak Uni, apa kabar? Halo Kak Erika, apa kabar? Puji Tuhan adik-adik, kita mau mulai ya ibadah online Pelnap kita. Kakak undang semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi, ku di tanganmu, ku di hatimu. Adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Kita akan mulaikan. Kita mau mulai ya ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan kami ada di dalam Engkau. Kami ada di pikiran Tuhan. Sehingga kami boleh ada pada saat ini dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Ini semua kasih sayang Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong juga Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Kami tidak dapat bertemu di gereja Tuhan, tapi kami yakin Engkau ada di setiap hati kami. Engkau ada dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan ada di hati kami. Tuhan ada di tempat dimanapun kami berada. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan mengurapi setiap para pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
melanjutkan pujian kita. Masih tetap berdiri adik-adik ya, masih semangat? Semangat Kak Uni? Semangat Kak Rika? Semangat. Hidupku bukannya aku lagi. Ayo tepuk tangan semua adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Puji Tuhan. Walaupun adik-adik di rumah terus nggak bisa kemana-mana, tapi adik-adik harus mempunyai hati yang selalu senang supaya kita selalu sehat, selalu ceria. Yuk kita nyanyi yuk, hati senang, hati senang. Ayo tepuk tangan semuanya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Puji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tuhan pasti senang dengan semua pujian kita. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kakak undang semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi, mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita mau berdoa ya adik-adik ya, lipat tangannya, tutup matanya.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari yang indah. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyucikan kami, melayakkan kami untuk menerima setiap firman yang mau disampaikan. Biarlah firman itu boleh tertanam, boleh berakar, bertumbuh ya Tuhan. Hingga kami boleh menjadi anak-anak yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh membuat Engkau senang ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu apapun yang akan kami lakukan. Tapi bagi kami mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berbakti, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Tante Erika mau menyapa kalian semua, walaupun melalui ibadah online ini kita harus terus berdoa, membaca firman, dan sekarang kita akan sama-sama membaca, mempelajari firman yang sudah Tuhan sediakan melalui Tante Erika ya. Nah, kita buka dari mana Alkitab kalian sudah ada ya? Dari Alkitab, dari Lukas pasal 5, mulai ayatnya yang ke-17. Judul yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah Orang Lumpuh Disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu, dan dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian firman Tuhan. Dan Tante Erika ingin setiap kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita membaca dari Alkitab seluruhnya, dan kita akan mempelajari sedikit demi sedikit ya. Untuk adik-adik yang kecil yang belum bisa baca, dengarkan ya. Nah, sekarang giliran Tante Erika mau cerita. Di dalam Alkitab yang tadi sudah dibacakan oleh Tante Erika, dikatakan bahwa ada orang lumpuh yang disembuhkan. Pada saat itu Tuhan Yesus mengajar di kota yang namanya kota Kapernaum.
di sebuah rumah. Orang datang berbondong-bondong. Di dalam rumah banyak sekali. Ada orang Farisi, ada orang Taurat, imam-imam yang memang mereka datang bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi mereka pengen tahu gitu. Si Yesus ini siapa sih sebenarnya? Ya, dan nggak mau cuma dengar-dengar gitu. Mereka ingin melihat langsung, katanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Tuhan Yesus itu luar biasa, ya. Dan dikatakan di dalam Alkitab ini, kuasa Tuhan ada bersama dengan dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Orang semua, wah mungkin kalau di rumah kalian ada jendelanya, wah di jendela ngintip-ngintip gitu ya. Di pintu, yang di depan suruh turun supaya yang di belakang bisa naik bisa lihat gitu ya, di pintu penuh. Nah, lalu ternyata di luar ada orang lumpuh yang digotong temannya. Namanya juga orang lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan ya. Dia diusung oleh teman-temannya, oleh 4 orang temannya. Temannya ini mau membantu si lumpuh ini untuk mendapat mujizat dari Tuhan Yesus. Jangankan orang yang digotong ya, yang digotong oleh berempat, yang berdiri sendiri-sendiri saja itu sulit sekali untuk apa ya, selap-selip pengen ngintip, pengen lihat Yesus, pengen dengar Yesus ngomong apa. Akhirnya apa? Kita ke atas aja, kata seorang. Dan akhirnya mereka ke atas, ke atap. Bisa dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, bukan kata Tante Erika ya, tapi kata Alkitab. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan bahwa mereka membongkar atap. Dibongkar atapnya supaya apa? Mereka pelan-pelan menurunkan orang yang lumpuh itu, yang terbaring di atas tempat tidurnya, di atas tikarnya, memakai tali ya, sehingga orang lumpuh ini turun persis ada di hadapan Yesus ya. Dan Yesus melihat betapa iman orang-orang ini sungguh besar ya. Dikatakan apa? Dalam Alkitab pun dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka yang sangat besar, Tuhan Yesus mau mungkin tergerak hatinya untuk menyembuhkan. Dan dikatakan langsung, hai orang-orang yang imannya besar, ini dikatakan dosamu sudah diampuni. Waduh, Tuhan berkata seperti itu. Ada yang nggak suka ya, ada yang nggak suka. Apa itu siapa? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Tetapi di sini yang mau kita pelajari bahwa apa ya, di dalam peristiwa ini adalah ada satu tindakan, yaitu apa? Persahabatan ya. Di dalam peristiwa ini ada persahabatan, di mana 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini, mereka kalau bukan sahabat, kalau bukan teman, kalau bukan benar-benar yang sayang sama orang lumpuh ini, mana mau ya susah payah. Orang lumpuh udah biarin aja gitu, susah amat sih. Tapi mereka peduli dan mereka mau menolong sampai susah payah, lewat atap diturunkan, berat pasti. Dan apa akhirnya? Ketika Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu ya. Tiba-tiba orang sakit itu merasakan ada kekuatan kembali di kakinya, ada kekuatan lagi di tubuhnya. Dia bangun, dia angkat tempat tidurnya, dia angkat tilamnya, dia angkat tikarnya, dan
dia berjalan sambil kegirangan. Ya, aku sembuh, aku bisa berjalan, aku senang. Ya, aku senang. Yesus menyembuhkan penyakitnya dan mengampuni dosanya. Ya, di dalam cerita ini nanti Erika mau mengambil satu sikap yang patut kita contoh untuk kita juga lakukan, bahwa di sini kita harus peduli, kita harus menyayangi teman kita, bukan justru di dalam kesusahan kita mengolok-olok dia, dan kita mau di dalam seperti sekarang ini ya, masa-masa kita lagi karantina semua masing-masing di rumah ini, mungkin kita dengar teman kita papahnya ada yang di PHK, atau mungkin papahnya yang usahanya jadi ditutup, terus dia apa ya, mungkin untuk makan aja ya pas-pasan lah gitu ya, pas-pasan. Kita mau membantu mereka, kita mau mendoakan mereka. Kalau kalian tidak punya apa-apa, apa yang kalian miliki? Kalian memiliki iman, seperti teman-teman si orang lumpuh ini yang menggotong teman. Kalian punya iman kepada Yesus. Kita mau berdoa bagi mereka agar apa? Pintu berkat bagi teman-teman kita tetap dibukakan, agar orang tua mereka tetap mendapat berkat, sehingga mereka boleh mendapat lagi kehidupan, boleh menerima pemeliharaan dari Tuhan. Ya, itu contoh yang dapat kita ambil di dalam cerita Alkitab ini. Bukan semata-mata orang lumpuh ini disembuhkan, kita tahu Yesus berkuasa, tapi kita juga mau beriman bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan kita juga semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan firman ini kepada kami semua, dan kami diingatkan untuk kami tetap memelihara iman kami, untuk kami tetap mengandalkan Engkau di dalam situasi kami saat ini. Kami mengucap syukur bila kami di dalam keluarga kami Engkau tetap pelihara. Tetapi kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin orang tuanya mendapatkan satu kondisi yang dimana mereka tidak dapat lagi bekerja, sulit untuk mencari pekerjaan, untuk usaha. Tuhan kiranya bukakan jalan, bukakan berkat untuk mereka. Kami berdoa juga untuk teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan melawat mereka, berikan tetap semangat, sukacita, selalu berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan melalukan wabah corona ini, COVID-19 ini, segera berlalu dari muka bumi ini. Dan kami bisa beraktivitas, terutama kami boleh berbakti lagi bersama-sama di gereja, bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.